Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, untuk menghemat waktu, kami dari kelompok 3 sesi 2020-273-0145 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan pertama saya sendiri, Rabbi Mulyadi, NIM 190736, yang kedua Muhammad Ardiansyah, NIM 19073052, yang ketiga Muhammad Randi Holomuan, NIM 19073054. Pertama yaitu cara kerja sistem AC. Cara kerja dari sistem pendingin AC dimulai dari kompresor. Pada kompresor AC terdapat magnetic switch yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan putaran puli dengan kompresor AC. Puli pada kompresor AC ini terhubung dengan putaran poros engkol melalui sabuk atau fibel. Ketika kunci kontak on, maka magnetic switch akan on dan akan menghubungkan antara putaran puli dengan kompresor AC sehingga kompresor AC akan bekerja memompa freon untuk bersirkulasi. Freon yang keluar dari kompresor AC akan berwujud gas, bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi. Freon dari kompresor AC ini selanjutnya akan dikirimkan ke kondensor. Kondensor pada sistem AC didinginkan oleh kipas pendingin atau cooling fan, sehingga freon yang melalui kondensor akan berubah wujud dari gas menjadi cair dan tekanan pada freon masih tinggi serta temperaturnya masih tinggi. Berubah wujudnya freon disebabkan karena kondensor menyerap panas freon. Pada kondensor dilengkapi dengan kisi-kisi atau sirip-sirip yang memiliki fungsi untuk menambah bidang permukaan pendinginan kondensor. Setelah freon melewati kondensor, kemudian akan dialirkan menuju ke receiver dryer. Receiver dryer pada sistem AC ini berfungsi untuk menyerap air dan menyaring kotoran yang terbawa bersama freon. Kotoran dan air yang tidak tersaring dan tidak terserap pada receiver dryer dan kemudian ikut mengalir ke sistem AC dapat berakibat mengganggu sistem AC dan dapat merusakkan komponen-komponen pada sistem AC. Freon yang keluar dari receiver dryer akan berwujud cair dengan tekanan tinggi dan temperatur tinggi. Setelah freon melewati receiver dryer, selanjutnya akan menuju ke katup ekspansi. Pada katup ekspansi, freon akan dikabutkan sehingga tekanan dan temperatur freon akan turun menjadi tekanan dan temperatur rendah. Pengkabutan ini terjadi karena pada bagian katup ekspansi ini memiliki lubang keluar yang berukuran kecil, sehingga bila ada freon yang memiliki tekanan tinggi melewati lubang katup ekspansi yang berukuran kecil akan berubah menjadi kabut. Setelah freon melewati katup ekspansi, maka freon akan menuju ke evaporator. Pada evaporator, freon yang berbentuk kabut atau partikel-partikel kecil dan bertemperatur rendah atau dingin saat melewati evaporator akan membuat komponen-komponen yang ada pada evaporator menjadi dingin. Udara yang ditekan oleh blower untuk keluar melewati evaporator, sehingga setelah udara ini melewati evaporator akan bertemperatur dingin karena panas udara akan diserap oleh freon melalui evaporator. Untuk memaksimalkan pendinginan udara ini, maka pada evaporator dilengkapi dengan kisi-kisi atau sirip-sirip. Freon yang keluar dari evaporator akan berubah wujud menjadi gas dan bertekanan rendah serta bertemperatur dingin. Freon ini akan dikirimkan kembali ke kompresor AC untuk ditekan atau dipompa kembali untuk bersirkulasi pada sistem AC. Selanjutnya yaitu
komponen-komponen yang ada dalam sistem AC. Yang pertama, kompresor. Kompresor menjadi salah satu komponen utama pada sistem AC. Kompresor ini berfungsi sebagai pemompa freon dan disalurkan ke seluruh sistem AC. Terdapat dua bagian, yaitu saluran hisap dan saluran buang. Nah, fungsinya adalah untuk memompa untuk menuju kondensor. Saluran hisap memiliki tekanan rendah dan dihubungkan ke evaporator. Sedangkan saluran buang ini memiliki tekanan tinggi dan dihubungkan ke kondensor. Bagian-bagian dari komponen kompresor AC yaitu 1. Piston. Yang kedua, connecting rod. Yang ketiga, mobile plate. Yang keempat, low pressure valve. Yang kelima, charger port. Yang keenam, intake atau discharge valve. Yang ketujuh, cylinder head. Yang kedelapan, high pressure valve. Yang kesembilan, cam rotor. Dan yang ke-10, clad assembly. Itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang prinsip kerja sistem AC kendaraan dan fungsi dari kompresor AC. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Randi Holomoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Holomoan, NIM 19073054. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi PPT kelompok 3, praktek pengisian udara, yang mana materinya adalah kondensor. Yang pertama yaitu fungsi dari kondensor pada sistem AC kendaraan mobil merupakan sebuah alat penukar kalor yang berfungsi untuk mengkondensasikan atau mengubah gas refrigeran atau freon yang bertekanan tinggi berubah menjadi cairan freon yang bertekanan tinggi. Perubahan wujud dari gas menjadi cairan ini dikarenakan panas yang ada pada freon akan diserap oleh kondensor AC dengan bantuan udara. Makin besar jumlah panas yang dilepaskan oleh kondensor AC, maka makin besar pula efek mendinginkan yang akan diperoleh evaporator. Oleh karena itu, kondensor AC ini pada umumnya diletakkan di bagian depan radiator mobil agar dapat didinginkan oleh aliran udara dari kipas radiator mesin dan aliran udara yang terjadi saat kendaraan mobil bergerak. Adapun komponen pada kondensor ini yaitu yang ditunjukkan oleh nomor 1 yaitu pipa, kemudian yang ditunjukkan oleh nomor 2 yaitu kisi-kisi. Baik, selanjutnya yaitu filter dryer atau receiver. Fungsi utama yaitu sebagai tempat penampung sementara freon yang sudah menjadi cair oleh kondensor, yang juga menjadi penyaring dan pengiring uap di dalam sistem AC. Driver filter yang merupakan alat penyaring freon memiliki beberapa komponen di dalamnya, seperti filter, desiccant, sight glass, dan juga yaitu yang terakhir fusible plug. Dryer filter terletak di antara kondensor dan ekspansi valve atau valve. Merupakan komponen vital yang dimiliki oleh AC mobil. Adapun komponennya yaitu yang pertama tutup pengaman, yang kedua yaitu saklar pengaman, yang ketiga sight glass, kemudian yang keempat filter penyaring, dan yang kelima itu adalah sel silika. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ardiansah dari kelompok 3 NIM 19073052. Di sini saya akan menjelaskan komponen lanjutan yang telah dibahas oleh teman saya Rabu Mulyadi dan Randy Olomuan. Selanjutnya itu saya akan membahas tentang ekspansi valve. Fungsi dari ekspansi valve ini adalah untuk mengubah wujud freon cair agar condong ke bentuk gas melalui proses spraying. Kita ibaratkan parfum spray, meski suhu tabung parfum normal tidak dingin, namun ketika kita semprotkan parfum tersebut akan terasa sejuk. Ini karena zat cair yang awalnya berada di dalam selang bertekanan tinggi keluar ke ruangan bertekanan rendah dengan kecepatan yang tinggi, sehingga suhunya terasa lebih dingin. Pada freon, proses spraying ini dipakai agar suhu freon semakin dingin sebelum freon dimasukkan ke evaporator. Ekspansi valve bekerja dalam memberikan dua ruang yang memiliki volume berbeda dan disekat menggunakan saluran kecil, sehingga akan terdapat perbedaan tekanan pada ruangan tersebut. Ketika freon cair keluar dari saluran kecil tersebut ke ruangan dengan volume lebih besar, maka molekul freon akan lebih renggang sehingga tekanan lebih rendah dan wujudnya seperti gas. Di sini pada gambar tersebut terdapat komponen-komponen yang terdapat pada ekspansi valve. Pipa yang pertama ini adalah pipa kapiler, dan yang ini adalah membran. Yang nomor 3 ini adalah jarum. 4 ini ke evaporator. Yang kelima katup. Yang keenam bodi. Yang ketujuh dari kondensor saringan. Yang ke-8 tabung kontrol, dan yang ke-9 ini adalah pegas. Selanjutnya yaitu komponen AC, yaitu evaporator. Evaporator fungsinya adalah untuk mendinginkan udara yang akan diventilasikan ke dalam kabin. Prinsip kerja evaporator juga sama seperti kondensor, di mana freon bersuhu dingin akan disalurkan ke dalam kor yang juga terdapat sirip-sirip konduktor. Suhu dingin tersebut akan mengalir rata ke semua permukaan sirip karena bersifat konduktor, sehingga ketika ada udara dihembuskan melewati sirip evaporator, suhu udara tersebut akan berkurang. Di sini proses pindahan panas dari udara bebas ke dalam freon, sehingga udara yang telah dihembuskan melewati sirip evaporator memiliki suhu dingin, namun suhu freon setelah keluar dari evaporator lebih meningkat daripada sebelumnya. Pada gambar ini terdapat dua komponen yang terdapat pada evaporator. Yang pertama ini adalah pipa dari evaporator untuk menyalurkan. Yang kedua ini adalah sirip-sirip untuk menyaring udara dan memfilterisasi udara. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari kelompok 3 tentang penjelasan komponen-komponen yang ada pada AC. Saya Muhammad Ardiansah, perwakilan dari kelompok 3, mau menutup pembahasan tentang komponen AC. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.